Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ali ma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, terus kita memantapkan syukur di qalbu kita atas semua karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pernah kita mampu untuk menulisnya, tidak pernah kita mampu untuk mencatatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau mencoba untuk menulis nikmat Tuhanmu, la tuhsuha, maka kamu tidak akan sanggup untuk menuliskannya. Allah perintahkan kita untuk syukuri saja nikmat itu. Allah tidurkan kita, karunia yang sangat besar. Kemudian Allah bangunkan kita dari tidur. Itu pun kenikmatan yang sangat tak terhingga. Sehingga pantas kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk memuji Allah sebagai ungkapan syukur kita ke hadiratnya. Memuji Allah dengan kalimat-kalimat lisan, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan. Bentuknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sesuatu yang istimewa yang Allah hadirkan kepada kita pada saat Allah bangunkan kita di waktu-waktu yang istimewa. Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya, pada sepertiga malam yang akhir, Allah kemudian di langit dunia mengabulkan segala permohonan hamba-hambanya. Jika dia minta sesuatu, akan diberikan. Jika dia meminta ampunan, maka akan diampuni. Kemudian kita beraktivitas tentang keduniaan. Semuanya tidak akan luput daripada campur tangan Allah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan saat ini saya akan bacakan satu ayat Al-Quran untuk menyadarkan kita. Surah ke-10, surah Yunus ayat ke-31. Agar kita terasa bahwa aktivitas yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini itu tidak lepas daripada campur tangan Allah yang telah memberikan karunia-Nya yang tak terhingga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Pertanyaan ini kita jawab dengan qalbu kita. Bukan karena kemudian kita bisa beraktivitas dunia, karena tangan bisa berfungsi, karena kaki bisa berjalan, bisa berdiri, karena mata bisa melihat, karena telinga bisa mendengar, kemudian kita bisa beraktivitas, bisa bekerja urusan dunia. Tidak. Siapa yang menyebabkan itu semua? Seseorang bekerja di sebuah perusahaan misalnya, kemudian dia mendapatkan hasil dari kerjanya, mendapatkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya. Apa yang menyebabkan dia bisa kerja di perusahaan itu? Apakah karena dia seorang profesional? Apakah karena dia mampu di bidangnya? Apakah karena memang dia layak bekerja di situ? Tidak. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku sam'a wal absar.
Siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepadamu? Saudara kaum muslimin, mari kita renungkan. Jika kedua mata kita tidak bisa melihat, jika kedua telinga tidak bisa mendengar, jika tangan kita tidak berfungsi, jika kedua kaki tidak bisa berdiri dan berjalan, apa bisa kita melakukan aktivitas kerja di dunia ini? Seorang yang bekerja di kantor-kantor, seorang guru yang mengajar di kelas-kelas, seorang dosen yang mengajar para mahasiswanya, seorang yang bisa bercocok tanam, bertani di ladang dengan mencangkul menggunakan tangannya. Siapa yang menjadi penyebab kita bisa beraktivitas ini? Maka di ujung ayat ini, fasayaqulunallah. Jawabannya adalah Allah. Jadi apapun aktivitas kita yang kita lakukan dalam hidup ini, semata-mata karena Allah yang menjadi penyebab yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Masya Allah. Seorang guru yang bisa mengajar di kelas kepada murid-muridnya, karena Allah yang berikan karunia itu. Sekiranya anggota-anggota di tubuh ini, di badan ini tidak berfungsi, rasanya kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Boleh jadi tidak bisa bekerja di sebuah perusahaan dan perkantoran tadi, karena semuanya terbatas dengan keadaannya. Fasayaqulunallah, maka jawabannya adalah Allah. Hadirin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika Allah tidak kita hadirkan dalam aktivitas kita, maka aktivitas yang kita kerjakan boleh jadi tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak mendapatkan nilai? Karena yang kita lakukan muaranya bukan untuk ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah kita. Dari bangun tidur tadi, kemudian kita beraktivitas dunia, sampai kita kemudian tidur lagi, semua aktivitas itu adalah ibadah. Syaratnya, niatkan di dalam kolbu kita, melakukannya karena Allah dan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Kalau semuanya sudah lillah yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tak terhingga kenikmatannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan ayat ini akan menyadarkan kita. Boleh jadi ketika kemarin-kemarin masih ada yang bekerja tapi niatnya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Dia merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat. Dia lupa kalau yang menjadi penyebab dia bisa bekerja adalah Allah. Dan dia tidak sadar untuk siapa dia bekerja. Bukan untuk anak dan istri, bukan untuk keluarga, tapi untuk Allah dan karena Allah. Karena bekerja merupakan ibadah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dari aktivitas kita setiap hari, semuanya akan bernilai kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.